Assalamualaikum, selamat datang di channel Tekunilah dengan saya Alfi. Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan VLOOKUP yang tabel referensinya terpisah di sheet lain dan ada juga yang tabel referensinya berada di file Excel yang lain. Baik, di sini saya sudah menyiapkan dua tabel yang akan kita cari datanya menggunakan VLOOKUP. Pada tabel bagian atas, kita akan mencari datanya dengan tabel referensinya berada di sheet lain. Contoh seperti ini. Ini tabel pencarian datanya dan ini tabel referensinya berada di sheet 2. Oke, lalu pada tabel bagian bawah, kita akan mencari datanya dengan tabel referensinya berada di file Excel yang lain. Contoh seperti ini. Ini tabel pencarian datanya dan ini adalah tabel referensinya. Jadi keduanya berada di file Excel yang berbeda. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Oke, yang pertama kita akan mulai dulu yang tabel referensinya berada di sheet lain. Kita akan mencari nama karyawan berdasarkan ID karyawan. Untuk caranya, teman-teman ketikkan sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Untuk lookup value-nya, kita pilih yang ID karyawan. Lalu titik koma. Untuk table array-nya, kita ke sheet 2. Lalu kita seleksi semua tabel referensinya. Setelah itu, jangan lupa klik F4 atau Fn F4. Tergantung komputer yang teman-teman gunakan. Fungsinya yaitu untuk mengunci tabel agar tidak bergeser saat rumusnya disalin ke sel lain. Nah, di sini teman-teman perhatikan dulu nama tabel referensinya. Dirumus menjadi seperti ini. Ada kata sheet 2-nya. Karena memang tabel referensinya berada di sheet 2 sesuai penamaan di sheet-nya. Jadi apabila nama sheet di Excel-nya sudah teman-teman rubah atau ganti, maka di bagian rumusnya juga akan sama namanya. Oke, lanjut. Nah, untuk melanjutkan sisa rumusnya, kita jangan kembali lagi ke sheet sebelumnya, melainkan kita teruskan rumusnya di bagian formula bar ini. Oke, lanjut. Sekarang ketikkan titik koma lagi. Lalu untuk call index 6-nya, kita ketik angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita sedang mencari nama karyawan dan nama karyawan pada tabel referensi berada di kolom nomor 2. Jadi ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, selanjutnya ketikkan titik koma lagi. Untuk range lookup-nya, kita pilih yang false atau boleh kita ganti dengan angka 0. Setelah itu kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel referensinya berada di sheet lain. Untuk sisanya, kita tidak usah mengetikkan lagi rumusnya, tinggal double klik aja di bagian pojok kanan bawah. Maka hasilnya akan otomatis terisi. Baik, kita akan coba lagi mencari penempatan kerja berdasarkan ID karyawan. Untuk rumusnya sama ya teman-teman, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Untuk lookup value-nya, kita pilih ID karyawan, lalu titik koma. Untuk table array-nya, kita ke sheet 2, lalu kita seleksi semua tabel referensinya. Setelah itu, jangan lupa klik F4 atau Fn F4 untuk mengunci tabelnya. Lalu titik koma. Untuk call index 6-nya, kita ketikkan angka 4. Karena pada tabel referensi,
penempatan kerja berada di kolom nomor 4. Oke, lanjut. Titik koma lagi. Untuk range lookup-nya, kita pilih yang false. Atau bisa kita ganti dengan angka 0. Lalu kurung tutup, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Untuk sisanya sama, tinggal double klik aja di bagian kanan bawah, maka hasilnya akan otomatis terisi. Baik, untuk VLOOKUP dengan tabel referensi beda sheet sudah selesai. Sekarang kita akan beralih ke tabel yang bawah, yaitu menggunakan VLOOKUP dengan tabel referensinya berada di file Excel yang lain. Di sini saya sudah membuka dua file Excel. Yang satu nama filenya belajar VLOOKUP yang isinya adalah tabel pencarian data, dan yang satu lagi nama filenya yaitu sumber tabel referensi yang isinya adalah tabel referensi yang akan kita gunakan menggunakan rumus VLOOKUP. Baik, langsung saja kita mulai. Kita akan mencari nama karyawan berdasarkan ID karyawan. Untuk rumusnya sama, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Untuk lookup value-nya, kita pilih yang ID karyawan. Lalu titik koma. Untuk tabel array-nya, kita ke file Excel yang filenya bernama sumber tabel referensi. Lalu kita seleksi semua tabel referensinya. Nah, di sini teman-teman tidak usah klik F4 atau Fn F4. Karena teman-teman bisa lihat di bagian rumusnya bahwa tabel referensinya sudah dikunci otomatis oleh Excel. Dan teman-teman perhatikan juga nama tabel referensinya dirumus menjadi seperti ini. Jadi ada nama file Excel-nya dan juga ada nama sheet-nya. Oke, lanjut. Nah, untuk melanjutkan sisa rumusnya, kita jangan kembali lagi ke file Excel sebelumnya, melainkan kita teruskan rumusnya di bagian formula bar ini. Oke, sekarang kita ketikkan titik koma lagi. Lalu untuk call index 6-nya, kita ketikkan angka 2. Kenapa angka 2? Karena kita sedang mencari nama karyawan dan nama karyawan pada tabel referensi berada di kolom nomor 2. Oke, selanjutnya ketikkan titik koma lagi. Untuk range lookup-nya, kita pilih yang false atau boleh kita ganti dengan angka 0. Setelah itu, kurung tutup, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel referensinya berada di file Excel yang lain. Untuk sisanya kita tidak usah mengetikkan lagi rumusnya, tinggal double klik aja di bagian pojok kanan bawah, maka hasilnya akan otomatis terisi. Baik, kita akan coba lagi mencari penempatan kerja berdasarkan ID karyawan. Untuk rumusnya sama ya teman-teman, yaitu sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Untuk lookup value-nya kita pilih ID karyawan, lalu titik koma. Untuk tabel array-nya kita ke file Excel yang filenya bernama sumber tabel referensi. Lalu kita seleksi semua tabel referensinya, tidak usah klik F4 atau Fn F4, lalu titik koma. Untuk call index 6-nya kita ketikkan angka 4. Karena pada tabel referensi penempatan kerja berada di kolom nomor 4. Oke, lanjut. Titik koma lagi. Untuk range lookup-nya, kita pilih yang false, atau bisa kita ganti dengan angka 0. Lalu kurung tutup, kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Untuk sisanya sama, tinggal double klik aja di bagian kanan bawah, maka hasilnya akan otomatis terisi. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.